Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali bisa kembali menyapa. Saya Faisal Rashid, selamat datang dalam Amin Ahmadiyah minggu ini. Berikut kami rangkum 5 peristiwa dari aktivitas Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dalam sepekan terakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di berbagai daerah dan beberapa di antaranya akan kita lihat bersama hari ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya channel Warta Ahmadiyah untuk selalu mengikuti update aktivitas Muslim Ahmadiyah di seluruh Indonesia. Sahabat Warta, kita awali dari upaya memperkuat kebebasan beragama melalui ruang perjumpaan. Dalam sebuah ruang perjumpaan, dialog dan interaksi antar masyarakat dapat menjadi jalan untuk membangun pemahaman, mengurangi jarak, serta memperkuat kebebasan beragama. Gagasan tersebut menjadi bagian dari pesan dalam kegiatan yang bertajuk Religious Freedom for All, Building Respect and Understanding yang digelar di Amerika, lantai 3 Pacific Place, Jakarta pada 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menekankan pentingnya menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda untuk saling bertemu, berdialog, dan membangun pemahaman bersama. Kebebasan beragama dalam konteks ini tidak hanya berbicara mengenai hak untuk meyakini dan menjalankan agama, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membangun hubungan yang saling menghormati. Prinsip tersebut juga terlihat dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus memastikan kelompok minoritas mendapatkan perlakuan yang setara. Wali Kota Salatiga menegaskan, kelompok minoritas bukan untuk ditindas, melainkan harus diperlakukan setara. Menurutnya, salah satu caranya adalah memastikan setiap kelompok masyarakat, seberapapun jumlahnya, tetap memiliki keterwakilan dalam forum kerukunan umat beragama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak cukup hanya menjadi nilai, tetapi perlu diwujudkan dalam tata kelola kehidupan masyarakat. Terlebih dalam momentum kemerdekaan, semangat menjaga kerukunan dan toleransi menjadi bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Wali Kota Salatiga menyebut, kemerdekaan harus diisi dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya dengan menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ruang perjumpaan pun menjadi penting karena pemahaman terhadap perbedaan tidak selalu lahir dari informasi, melainkan juga dari kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan satu sama lain. Dengan semangat tersebut, upaya memperkuat kebebasan beragama dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membangun ruang untuk saling mengenal, memahami, dan memperlakukan setiap warga secara setara. Dari upaya memperkuat kebebasan beragama melalui ruang perjumpaan, kita berlanjut ke ruang dialog yang secara khusus mendorong penguatan moderasi beragama, sebab ketika perbedaan dipertemukan, yang dibutuhkan bukan hanya kesediaan untuk mendengar, tetapi juga kemampuan untuk membangun sikap moderat dalam kehidupan bersama. Sahabat Warta, semangat tersebut terlihat dalam kehadiran Dewan Pimpinan Wilayah Muslim Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat dalam Moderation Connect 2026 di Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Jemaat Muslim Ahmadiyah dalam ruang dialog mengenai moderasi beragama. Moderation Connect menjadi ruang pertemuan yang mempertemukan berbagai elemen untuk membicarakan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kehidupan bersama di tengah masyarakat yang beragam. Bagi Jemaat Muslim Ahmadiyah,
kehadiran dalam forum seperti ini menjadi kesempatan untuk memperluas silaturahmi, bertukar gagasan, serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Dialog dan kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dibicarakan dalam ruang akademik, tetapi juga perlu dihadirkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dari ruang dialog tersebut, masyarakat dapat menemukan titik temu, memahami perbedaan, dan membangun kehidupan yang lebih harmonis. Dialog dan moderasi beragama pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang gagasan. Nilai-nilai tersebut juga perlu dihadirkan melalui pertemuan langsung, termasuk di kalangan generasi muda. Sebab ruang perjumpaan menjadi salah satu cara untuk mengenal perbedaan, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan persaudaraan. Sahabat Warta, semangat kebersamaan lintas iman terlihat dalam kehadiran Jemaat Muslim Ahmadiyah Sadasari dalam camping pemuda lintas agama di Majalengka. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Ekologi Al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para pemuda dari berbagai latar belakang agama untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun pengalaman bersama. Pertemuan antar pemuda menjadi penting karena toleransi tidak hanya dibangun melalui pemahaman tentang perbedaan, tetapi juga melalui pengalaman bersama. Ketika para pemuda diberi kesempatan untuk bertemu, berbicara, dan bekerja sama, perbedaan latar belakang tidak lagi menjadi jarak. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi modal untuk saling mengenal dan membangun persaudaraan. Kehadiran Jemaat Muslim Ahmadiyah Sadasari dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat ruang perjumpaan antar umat beragama, khususnya di kalangan generasi muda. Dari ruang perjumpaan antar pemuda, kita bergeser ke bentuk kebersamaan yang dihadirkan melalui semangat kemerdekaan. Momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk merayakan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antar warga. Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan yang digelar oleh Rumah Belajar Humanity First Namorambe. Sahabat Warta, Semarak Kemerdekaan turut dihadirkan oleh Rumah Belajar Humanity First Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara melalui berbagai lomba dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momen untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan. Melalui berbagai permainan dan lomba, anak-anak dapat berinteraksi, bekerja sama, serta menikmati suasana kebersamaan di lingkungan mereka. Kegiatan seperti ini menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi muda, sekaligus memperkenalkan makna kemerdekaan dalam suasana yang dekat dengan kehidupan mereka. Semangat kemerdekaan pun tidak berhenti pada perayaan, tetapi dapat menjadi momen untuk memperkuat hubungan antar warga dan membangun lingkungan yang lebih akrab. Dari kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan generasi muda, kita berlanjut pada bentuk pengabdian yang memberikan manfaat langsung bagi sesama. Semangat kebersamaan tidak hanya dapat dirasakan dalam suasana perayaan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Wonosobo menggelar kegiatan donor darah di Gedung Pisenter Jemaat Lengkong, Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Aksi tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial jemaat sekaligus bentuk kontribusi bagi masyarakat. Donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang sederhana, namun memiliki manfaat langsung bagi orang lain. Melalui kegiatan ini, semangat memperingati Hari Kemerdekaan diterjemahkan ke dalam aksi kemanusiaan. Bukan hanya merayakan momen kemerdekaan, tetapi juga mengisi kemerdekaan dengan memberi manfaat bagi sesama. Semangat berbagi dan melayani inilah yang menjadi salah satu bentuk kontribusi Jemaat Muslim Ahmadiyah di tengah masyarakat.
Sahabat Warta, demikianlah 5 peristiwa pilihan dalam program Amin Ahmadiyah minggu ini. Dari upaya memperkuat kebebasan beragama, dialog moderasi, pertemuan lintas agama, kebersamaan generasi muda, hingga aksi kemanusiaan, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa semangat toleransi, persaudaraan, dan pengabdian dapat tumbuh dari ruang perjumpaan, kebersamaan, hingga aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama. Saya Faisal Rasid, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.